Peradaban modern tidak runtuh karena kekurangan pengetahuan, teknologi, atau kecanggihan institusi. Ia runtuh karena makna ditanggalkan dengan sadar. Absurditas dalam bentuknya yang paling telanjang telah dijadikan fondasi dunia hari ini, bukan lagi sebagai renungan tentang paradoks hidup, melainkan sebagai keyakinan dingin bahwa hidup tak memiliki tujuan, nilai tak memiliki dasar, dan harapan hanyalah gangguan yang perlu disingkirkan demi kelancaran mesin kekuasaan. Dalam horizon seperti ini, Tuhan diperlakukan sebagai beban konseptual. Masa depan dianggap ilusi, dimensi akhir kehidupan dikeluarkan dari kesadaran kolektif. Yang tersisa hanyalah kini yang dangkal, instan, dan mudah dimanipulasi. Manusia direduksi menjadi tubuh biologis tanpa arah, lahir, mengkonsumsi, berproduksi, menua, mati, lalu membusuk. Tak ada yang sakral, tak ada yang layak dibela hingga batas akhir. Moralitas berubah menjadi kontrak sementara, etika menjadi aksesoris situasional. Norma dipertahankan hanya sejauh ia menguntungkan dominasi. Dari pengosongan makna inilah anti nilai tumbuh, bukan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai sistem. Kejahatan tak lagi dipahami sebagai pelanggaran terhadap sesuatu yang luhur, tetapi sebagai tindakan yang dianggap rasional dalam dunia yang menolak nilai. Ia tidak dilakukan dengan rasa malu, ia tidak disesali, dinormalisasi, dan dilindungi oleh struktur kekuasaan itu sendiri. Sejarah memang mengenal kekejaman, tetapi zaman ini melahirkan sesuatu yang lebih gelap, kejahatan yang sadar diri, terencana, dan dijalankan oleh mereka yang berada di puncak hierarki global. Di dalam konteks inilah figur Jeffrey Epstein harus dibaca, bukan sebagai anomali, bukan sebagai kecelakaan sejarah, melainkan sebagai simpul. Ia bukan sekadar individu dengan penyimpangan pribadi, ia adalah mekanisme, ia adalah cermin. Ia membuka tabir tentang bagaimana kekuasaan global beroperasi di balik wacana resmi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di sekeliling simpul ini beredar nama-nama besar yang selama ini dipersepsikan sebagai pilar peradaban modern, pemimpin negara, penguasa modal, figur publik dengan pengaruh lintas benua. Banyak di antara mereka terhubung, berada dalam jejaring pergaulan yang sama, tanpa menuduh keterlibatan dalam kejahatan seksual, tanpa menyeret siapapun ke dalam dakwaan pidana. Keterhubungan itu sendiri sudah merupakan aib moral yang telanjang. Dalam dunia yang masih mengenal nurani, kedekatan dengan pusat kebusukan bukan kebetulan sosial, ia adalah noda. Dan persoalannya tidak berhenti pada beberapa nama yang telah dikenal publik. Di sekeliling jejaring itu beredar ratusan, bahkan ribuan nama lainnya. Terlepas dari apakah mereka tersangkut, apakah mereka terlibat langsung dalam kejahatan seksual atau tidak, satu fakta tidak dapat dihapus. Nama-nama itu ada, dokumentasinya ada, foto-fotonya ada, jejak pergaulannya ada. Mereka tercatat dalam orbit yang sama. Dalam dunia yang masih mengenal batas moral, fakta ini sudah cukup untuk menegaskan bahwa hampir seluruh kepemimpinan global berada dalam jangkauan sistem Sandra. Di sini persoalannya bukan lagi siapa bersalah dan siapa tidak menurut hukum, melainkan bagaimana kekuasaan global dibangun di atas potensi kompromi yang permanen. Pada titik ini, dunia berjalan dengan dua wajah. Di permukaan, hukum dan institusi tampak berfungsi. Pidato-pidato tentang kebebasan dan kemanusiaan terus diulang. Prosedur administratif berjalan rapi, namun di bawahnya keputusan-keputusan penting digerakkan oleh relasi tersembunyi, rahasia yang saling mengunci, dan ketergantungan yang tak pernah diakui secara terbuka. Sistem ini tak selalu menuntut keterlibatan langsung dalam kejahatan. Cukup dengan kedekatan, cukup dengan nama yang tercatat, cukup dengan foto yang tersimpan. Kebebasan moral runtuh bahkan sebelum pelanggaran apapun dibuktikan. Inilah arsitektur anti nilai global. Dalam lanskap semacam ini, kebiadaban melampaui batas imajinasi manusia. Kekerasan seksual terhadap anak, fantasi biadab, penghancuran total atas martabat manusia tak lagi berdiri sebagai kejahatan tunggal, melainkan sebagai bagian dari sistem. Bahkan dalam gambaran keagamaan, kejahatan semacam ini hampir tak terbayangkan. Di sini kejahatan tidak sekadar melanggar nilai, tetapi berupaya memusnahkan nilai itu sendiri. Di tengah situasi ini, pertanyaan peradaban tidak bisa lagi dihindari, dan jawabannya keras serta tegas. Dalam laga ini sejatinya hanya ada dua pihak, tidak lebih, tidak kurang. Di satu sisi berdiri pihak yang mewakili moralitas, dan hanya Iran bukan sebagai nama negara, bukan sebagai identitas geografis, bukan sebagai label agama atau mazhab, melainkan sebagai posisi etis yang memilih berdiri di luar sistem anti moral global. Di sisi lain berdiri pihak yang mewakili anti moralitas, dan wajah paling kasat matanya direpresentasi oleh Donald Trump bersama tatanan kekuasaan global yang bergerak di orbitnya. Di sekeliling poros itu, negara-negara lain
tidak benar-benar berdiri netral. Mereka berada dalam gradasi sikap yang beragam. Ada yang mendukung sepenuhnya dengan keyakinan ideologis, ada yang setengah-setengah karena kalkulasi kepentingan, ada yang ikut mendukung dengan wajah malu-malu karena tekanan politik, ada yang patuh karena ketakutan, ada yang tunduk karena ketergantungan ekonomi, keamanan, atau legitimasi. Seluruh gradasi ini pada akhirnya tetap bergerak dalam satu spektrum yang sama. Spektrum anti-moralitas global yang bertahan bukan karena kebenarannya, melainkan karena ada daya sandera dan daya tekan yang dimilikinya. Di titik inilah Iran menempati posisi yang tidak nyaman bagi tatanan dunia. Bukan karena ia tanpa celah, bukan karena ia bebas dari persoalan internal, melainkan karena ia memilih untuk berdiri sebagai antitesis. Melalui sistem keagamaan dan sistem politiknya, Iran menolak tunduk kepada logika global anti nilai. Kekuasaan ditempatkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara transenden, bukan sebagai alat pemuasan hasrat. Integritas pemimpin dijaga sebagai benteng terhadap pemerasan, tekanan, dan kompromi gelap. Dalam konstelasi ini, Ali Khamenei tidak tampil sekadar sebagai pemimpin politik atau figur keagamaan. Ia merepresentasikan posisi peradaban yang berhadapan-hadapan vis-a-vis secara langsung dengan sistem global anti nilai. Ini bukan konflik politik, ini bukan konfrontasi militer, ini bukan soal negara, bukan soal agama, apalagi mazhab. Yang sedang berlangsung adalah laga peradaban. Moralitas yang masih mengakui batas, tanggung jawab, dan nilai transenden berhadapan dengan anti moralitas yang menormalisasi kekuasaan tanpa etika, dominasi tanpa rasa bersalah, dan kekuatan tanpa tanggung jawab. Karena itu, Iran layak dipandang sebagai model perlawanan moral, bukan sebagai simbol yang kebal kritik, melainkan bukti bahwa berdiri di luar sistem sandera global masih mungkin. Di dunia yang telah menjadikan kebusukan sebagai rahasia bersama, menjaga jarak dari pusat kebusukan adalah tindakan yang paling radikal. Ketika anti nilai telah menjelma menjadi sistem global, persoalan yang dihadapi manusia tak lagi bersifat politis atau pragmatis. Ini adalah persoalan peradaban. Nilai tidak runtuh karena kalah dalam perdebatan, tetapi karena ditanggalkan oleh mereka yang memegang kuasa. Disinilah masa depan dipertaruhkan antara dunia yang menerima dirinya sebagai bangkai biologis yang dikelola oleh kekuatan tanpa nurani, atau peradaban yang kembali menegakkan hidup di bawah horizon makna, tanggung jawab, dan harapan. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share knowledge.